Di kisah kedua ini, kami pun menemukan bahwa Erwin Syahan pernah 5 kali diberhentikan semasa SMA. Kenapa dan bagaimana? Ini kisahnya Erwin Syahan di part 2. Saya memang basic saya memang pertama kali masih ini teori ya. Jadi saya tahu betul yang namanya rambu lalu lintas. Saya tahu betul. Nah, makanya saya safety kan. Dan ketika saya kuasai itu, saya belajar mengemudi, siap mengemudi langsung terjun bawa bunganya ke Wisma. Nah, kalau saya dapat terjun, itulah bekal saya. Nah, setelah saya itu lihat anak-anak kosan itu, anak ITN, saya bilang saya panggil saya mau sekolah. Kamu tidak lagi otakmu sekolah katanya. Masih diremehkan di sini. Ya, Masih lihat sebelah mata di sini. Ya. Larilah aku dari situ. Lari, bilang lama, aku sekolah lagi lama. Bilang. Nah, tahun 2000 lah itu. Tahun 2000 saya mendaftar ke SMA Negeri 2 Medan. di Polonia. Nah, saya masuk dari situ SMA Negeri 2 Medan. Jadi suatu hari dibilang apanya lagi nih, penyaringnya. Loh, kau tamat tahun berapa kau? Tahun 97 kau. Oh, tua kali kau masuk tahun 2000. Jadi adik-adik saya yang di bawah, jadi sama lah sama sekarang. Ya. Udah panggilannya jadi panggil lama lah ya kan, ceritanya gitu kan. Nah, saya jalani lah itu dengan penuh rasa berat lah, aku bilang ya. Ketika masuk pelajaran eksakta, ketika masuk kimia, matematika, ampun biji lah. Angkat tangan lah. Tapi selesai ya Bang, 2003? Belum. Oh. Setelah saya masuk di kelas 3, itu saya bertingkah lagi lah. Banyak kali memang tingkah ya. Udah mau selesai nih? Iya, pendaftaran saya sebagai peserta ujian nasional. Ujian nasional. Itu pertama kali itu tahun 2003 itu ada istilah lulus tapi nggak tamat tapi nggak lulus kan? Itu juga pertama kali. Tamat tapi nggak lulus. Artinya cepat tamat aja lah. Iya. Tapi kalah. Iya, itulah pertama kali. Nah, ketika saya di situ, saya dipecat. Sekolah. Kelas 3 SMA dipecat? Ya, dipecat. Itu kepala sekolahnya Saprudin Siregar. Jadi saya dipecat. Ya saya di sini nongkrong-nongkrong enak asik. Udah bosan nih sekolah itu kelamaan, bos. Kelamaan nih. Belum punya Pak nih gitu kan. Jadi datang loh masyarakat kampung sini. Saya kan mau aktifnya di sini. Bikin Natalan juga mau. 17-an. Ya, saya yang negatif enggak lah. Narkoba, bukan ya kan saya terjaga itu. Nah, orang-orang sini datang tetangga, kayak kasih ruangan lawin kaunya. Kayak harapan kami, kayak apa, tahu lah untuk dia angkat. Didaftarkanlah saya ke SMA Santo Petrus. Jadi kami lah alumni pertama. Santo Petrus, alumni pertama lah kami Santo Petrus. Nah di situ saya juga dipecat juga loh. Jadi buat para pemirsa ya, saya juga dipecat juga ya. Saya nggak tahu. Udah mau ujian ini kan? Udah mau ujian. Jadi di semester 2 kan ujian kan? Ya, jadi pas mau ujian. Tapi di situ saya ngikuti pelajaran yang saya suka, tata negara, antropologi, bahasa Inggris, sama olahraga. Saya cukup antusias mengikuti pelajaran itu. Saya cukup antusias mengikuti yang pelajaran yang itu ya, tata negara apa. Nah, jadi ketika mau ujian nih, saya nggak sekolah lagi kan, panggil orang tua atau segala macam, udah jarum nggak sekolah lagi, gitu. Saya udah nggak sekolah lagi nih, 2 minggu nggak sekolah kan. Terus ya orang tua saya capek lah, pergilah ke sana, kita tolong dirapatkan lagi. Gimana kita terima lagi kok Erwin ini? Terima gitu kan? Iya. Nah, udah mau tamat aja kok ya kan. Masuk lagi Di Santo Petrus. Baru pergi lagi, malas lagi. Malas sekali lah. Buntu lagi nih. Iya. Ujian aja lah, udah kan? Gitu aja lah kan. Karena saya kan punya imajinasi nih. Cuman saya nggak bisa pakai di pelajaran gitu kan. Oke. Kurikulumnya nggak kayak gitu kan. Oke. Kita hanya mempelajari apa yang dikasih aja nih. Kita nggak disuruh coba menurut kamu gimana dulu gini nggak ada. Saya kan itu salah satu apa ya. Nah, ketika saya di situ mau dikeluarkan juga, saya bawa tas nih mau lari kian nih, bawa tas bawa baju, saya jumpai kepala sekolah. Waktu itu kepala
sekolahnya kalau nggak salah marga apa ya, kalau mana lupa apa dulu lupa. Pak, saya minta izin lah Pak, minta uang sekolah yang 2 bulan terakhir sama uang apa namanya, uang perpisahan. Kenapa kau? Saya mau lari Pak. Kalau nampak kali orang main itu katanya, buat kau marah itu kan. Akhirnya Pak pusing kan aku bilang, lah mau lari ke mana lah aku bilang. Udah lah, tamat dulu ini katanya. Besok masuk aja kau, kita pencet aku. Pulang saya ke besok katanya. Oke. Datang lah, ya datang sekolah setiap pelajaran yang itu tadi aku ikuti betul-betul pasti itu. Nah ujian nasional lah. Setelah ujian nasional keluar hasil saya panggil mama. Pak, ayo lah Pak pengumuman nih. Datang lah mama. Ah udah lah Bang. Yang penting tamat lah kau. Lalu enggak seralah. Iya Mak, tanda tangan ya kita ke sekolah. Datang lah mama ke sekolah. Ternyata nilai itu paling tinggi bos. Berarti SMA berapa kali pecah? Wah, nggak apa-apa. Dari SMA Siburga, enggak, ke Medan, STM Karyagun, SMA 2, ya. 1 Batu. Ada 4 kali SMA. Ada 4 kali SMA. Oke, berarti setelah tamat SMA Bang, filmnya langsung jadi driving Ini lah, tamat SMA kan mama datang nih, juga paling tinggi. Tapi dibilang apa saya wali kelas, kau jangan senang dulu. Kau pikir kalau paling tinggi nilainya kau dapat ranking enggak katanya. Oke. Ya saya dikasih ranking 38 dari 39 orang waktu itu. Ranking 38 dari 39 orang. Iya. Oke. Enggak apa-apa Pak, aku bilang. Tapi utama. Dan bermain lah ya. Yang lulus kan ini tertinggi loh dari IPS. Iya. Bayangin loh. Saya pun nggak nyangka ya. Jadi di situ kadang ekonomi kan cukup fluid. Iya. Kakak saya pun lagi kuliah. Kami sama-sama tamat sama adik. Paling besar laki-laki, di atas saya cewek, di bawah saya cowok. Paling kecil cewek, sekarang PNS di Raya Simalungun. Nah, setelah tamat, saya mencoba biar lihat orang keren. Tetapi ada juga insting saya mau kuliah nih. Tapi apa, saya jauh panggang dari api mengharapkan apa, memeluk gunung. Saya ngambil ilmu politik UI. Pilihan pertama. Biasa SPMB dulu kan, SPMB sistem mahasiswa baru nih. Nah, modal saya untuk situ nggak pernah intensif, nggak pernah ikut bimbingan, apapun nggak tahu, kecuali penjas, kecuali apa itu aja lah. Yang penting ini dari itu bahasa Inggris. Nah, motivasi saya satu di situ. Kalau sudah di tangan, tinggal cari penangnya aja gitu. Kalau udah pasti nih, tinggal cari penangnya aja gitu kan. Nah, saya mendaftar SPMB. Nah, kala itu saya melihat keadaan ekonomi itu nggak sanggup nih. Terus bukan itu nomor satu alasannya. Memang nggak sanggup rasa ini kuliah ini. Tapi keinginanku besar ke situ. Ilmu politik UI. Nomor kedua ilmu komunikasi usul. Yang ketiga pendidikan sejarah pendidikan olahraga Unimed. Ya kan? Udah. Ketika mau ujiannya di UISU, aku pergi ke tempat yang itu tadi, family itu tadi yang banyak kos-kosannya. Anak-anak kos itu masih di situ belum tamat kan. Oke. Jadi kita ibaratnya kayak selebrasi minum-minum gitulah, tua apa Euforia lah ya. Euforia sampai jam 4. Ya pasti bangun lama lah. Saya bangun jam 9, saya sampai jam 9 lewat lah itu. Kamu ngapain lagi kata penjaga ini? Saya mau ujian, aku bilang. Saya udah bayar. Iya. Jadi dari 60 soal itu, 60 atau 80 kemarin ya, 60 kok nggak salah tuh ya, 60 atau 80 ya, salah tuh. Nomor 1 nomor 10 itu A semua. Oh, itu boleh ya. Nomor 2, nomor 11 sampai 20 B semua. Udah sampai D kan 40 kan, kan D kan 40. Kemarin itu sampai E, baru E, baru 51 sekian. 51 A, 52 B, gini-gini. Jadi memang udah lah. Niat ya. Udah lah, itu yang penting. Jadi sorenya kan dibahas nih sama
orang-orang bimbingan apa di radio, saya matiin radio yang saya dengar, nggak mau dengar lah, yang bakalan. Nah, saya itu nggak bakal beli lagi lah, saya mau kerja aja di sini itu dia. Ya saya pergi kita kemana-mana aja lah, kadang-kadang ke rumah kawan, kadang-kadang kemana-mana lah, pokoknya jalannya aja hidup ini gitu loh. Oke bang, oke. Nah, itulah hidup dulu. Oh, tapi tadi basic jadi supir sudah ada ya? Ya itulah modalku tadi supir. Modelnya makanya tadi ada supir ke UPJ, supir ini segala macam, abang jalani lah itu. Iya. Sampai sore baru supir bawa Grab Ya, terakhir saya bawa bank lah. bawa bank ya, Iya. bawa pimpinan bank ya, Pimpinan bank. salah satu bank di Medan. Iya. Oke bang, jadi artinya kan ini sekarang apa namanya? Sekarang ini gedung nih, wakil rakyat, Wakil rakyat betul. wakil rakyat Kota Medan. Iya. Jadi Kaki 5 ya. Level 5. Terus niatan apa sih yang muncul bang waktu jadi Grab online kan pasti ada yang muncul niat apa sih? Kok aku harus jadi? Apakah memang sudah terngiang dari dulu mau jadi wakil Iya. rakyat? Jadi begini, Iya. ayah saya kan orang pengurus partai nih, PD Perjuangan. Oke. Bapak saya kandung ya. Oh, Siapa sih nggak kenal Pak Luhut Siahaan? Ahmad Sihan. Iya, Ketua Forum Pedagang Kaki 5 Kota Medan, pengurus di PD Perjuangan, ya kan gitu. Orang-orang partai pasti tahu lah, tokoh-tokoh Sumatera Utara ini tahu lah siapa ini. Iya. Julukannya Menhur, Menhur. Menteri Huru Hara. Dia lama di Jalan Bulan ya Pak Luhut. Nah, Iya. nah di rumah kan ada beberapa buku Soekarno ini. Saya suka baca-baca. Nah mungkin ya udah genetiknya ya, DNA-nya udah turun. Saya dari dulu saya kritis sih sebenarnya. Oke. Melihat orang parkir sembarangan saya kritis. Parkir nggak beres nih gitu. Iya. Nah, saya melihat bagaimana pelayanan KTP selama ini dicaloin, kok susah kali harus bayar sekian, harus bayar sekian. Kok susah kali bangsa ini gitu kan. Kamu udah sulit kalau begini? Belum lah, dari dulu. Dari dulu waktu jadi supir mobil pun sudah melihat ini ya. Waktu dulu dari SMA tuh saya lihat nih. Kondisi ini sudah bang lihat ya. Udah. Parkir sembarangan, urus KTP. Ya, jalanan kayak gini udah Iya. udah memang udah genetiknya ya Iya, kan. iya. Udah ada apa di situ gitu. Udah tersimpan lah ya kan. Nah, ya itulah yang membangun saya misalnya bersikap kritis, baru ketidakpedulian antara ketidakharmonisan keluarga itu salah satunya kan, itu permasalahan kita itu bagaimana. Kata ayah saya sama mama saya sering cekcok dulu. Sampai lama pisah dulu kan, itu kita ungkapin aja ya, Iya. nggak bisa kita bohongin karena bangsa yang kuat berawal dari keluarga yang kuat, Iya. harmonis, Iya. yang sehat. Itulah dasarnya, cinta keluarga dulu. Organisasi terkecil kan keluarga. Oke. Nah di situ saya lihat tidak harmonisan ini gimana ya kalau mau memimpin bangsa ini, kalau negara keluarga nggak apa. Nah pikiran kritis ini udah lama saya bangun nih. Oke bang. Pelayanannya, kalau kenapa sih orang selalu mengeluh ngurusin gitu kan? Oke, ya. Kenapa sih orang selalu mengeluh ketika mengurus KTP, gitu-gitu, itu kritis itu udah saya bangun dari dulu. Gitu ya. Ya jadi momennya Iya. Beginilah, entah siapa yang mendorong saya nih. Tapi saya dekat berorganisasi gitu kan, dekat sama Tuhan melalui organisasi yang ikut contohnya Napo Sebelum. Iya. Hanya semata-mata kecintaan saya kepada kegiatan itu. Sebenarnya saya takut sih, tapi saya berdosa juga kan gitu. Iya. Saya juga ini yang saya kebandalanku itu kebandalan anak-anak muda lah gitu kan. Oke bang. Tapi kenakalanku secara moral, nilai-nilai saya sebagai seorang laki-laki itu tetap kujaga bos. Itu tetap kujaga. Artinya saya nggak mau melukai hati perempuan, tidak mau, ngerti kan? Iya. Nah, saya tidak mau, pokoknya saya tidak mengecewakan anak perempuan orang dengan cara melukai hatinya. Ngerti ya? Menghilangkan kesucian atau apa itu tetap saya jaga. Nah, ke tempat-tempat yang apa itu pun dulu saya nggak pernah. Artinya begini bang, aku tangkap. Artinya di organisasi itu, ketika abang berada di situ, muncullah keinginan tadi untuk jadi legislator. Saya suka memimpin gitu. Iya. Ketika juga di SMP, di SMA
negeri 2 nggak ada, belum ada ketua. Ayo, saya mau jadi ketua. Jadi aku udah bikin satu gerakan gitu ya. Ada artinya berorganisasi. Ya udah suka. Sudah suka ya. Ya, mengeluarkan ide-ide. Saya suka. Muncul lah itu bang. Muncul. Muncullah keinginan jadi legislator. Jadi begini, semua terkait itu kan. Iya. Jadi suatu ketika saya NHKBP nih, Iya. saya mau bikin apa dulu target saya mau bikin Natalan dulu, Iya. khusus untuk pakai bahasa Batak. Oke. Karena selama berdiri gereja HKBP Simalingkar ini, Iya. belum pernah Natal lampu sebelum pakai bahasa Batak. Ikuti terus kisah ketiga bersama Erwin Syahan. Kami akan sajikan yang terbaik untuk Anda. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe tayangan ini. Sampai jumpa.